maka seluruh nikmat mulai dari ucapan yang sederhana sampai pergerakan kaki tangan untuk mewujudkan rasa syukurnya, semua dicatat pahala oleh Allah. Ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan sakit atau apapun, ketika dia bersabar, maka seluruh sabarnya juga dicatat pahala oleh Allah. Dahulu puji dulu Allah. Jadi jangan langsung minta Rabbi ighfirli atau Rabbana ighfir lana, jangan. Puji dulu Allah, alhamdulillah. Apa saja, apa saja, puji sepenuh-penuh puji. Allah tidak butuh pujian kita, tapi Allah ingin tahu bahawa kita tahu diri kita hamba dan Tuhan kita Allah. Lalu yang kedua, apa kata Nabi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang Allah muliakan, insyaAllah, di pertemuan kita yang terakhir kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang dampak dari memakan harta haram. Dan minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu, kita membahas yang terakhir bahawa semua daging yang tumbuh dari benda atau makanan yang haram, maka nerakalah tempat daging tersebut. Artinya orang yang memakan haram lalu tidak bertaubat dan mati dalam keadaan seperti itu, maka dia dinanti-nanti oleh neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hatilah dengan hidup terbiasa mengkonsumsi yang haram. Baik, kita sudah selesaikan dan kita akan masuk ke dalam bab yang baru, dan mulai hari ini kita akan membahas tentang amalan-amalan yang ringan tapi berpahala besar. Dan itu kita ambil dari janji-janji Allah dan Nabi melalui ayat dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jemaah mulakan Allah, salah satu daripada kasih sayang Allah adalah memberikan kita jalan yang mudah menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Seorang mukmin itu, kata Rasulullah, begitu ajaibnya hidup mereka. Ajaban li amril mu'min, sungguh ajaib, sungguh takjub kehidupan seorang mukmin. Bagaimana takjubnya terhadap kehidupan seorang mukmin apabila dia mendapatkan nikmat lalu dia bersyukur, maka semua rasa syukurnya ditulis Allah menjadi pahala. Sudah dapat nikmat, hanya karena bersyukur kepada pemberi nikmat, maka seluruh nikmat mulai dari ucapan yang sederhana
sampai pergerakan kaki tangan untuk mewujudkan rasa syukurnya, semua dicatat pahala oleh Allah. Ketika dia mendapatkan musibah, mendapatkan sakit atau apapun, ketika dia bersabar, maka seluruh sabarnya juga dicatat pahala oleh Allah. Sedangkan kita hidup hanya di antara dua ini, iaitu kalau tidak dapat nikmat, dapat musibah. Dan kita berhasil menjadi orang yang terbaik di sisi Allah juga dengan dua perkara ini, yaitu bersyukur dan bersabar. Itu kasih sayang Allah. Allah mudahkan jalan-jalan menuju surga. Ketika seseorang melakukan amal yang baik, baru merencanakan amal baik saja, maka dia telah dicatat pahalanya, walaupun amal itu belum dilaksanakan. Baru rencana ingin mengaji, ikhlas ingin mendatangi masjid Allah, maka niatnya sudah dicatat. Kalau kakinya sampai ke masjid Allah untuk melaksanakan salat, selain mendapatkan pahala salat, juga dia mendapatkan pahala 10 kali lipat, iaitu niatnya telah terlaksana. Dan kalau seandainya tidak jadi sudah ingin salat subuh, ternyata sakit perut, tidak jadi pergi, tetap dicatat Allah seperti sudah pergi. Jadi setiap hari kita salat subuh, tapi hari itu ketika keinginan kita ingin salat subuh terhalang dengan sakit perut, terhalang dengan sesuatu, atau jatuh di jalan, maka Allah catat engkau telah melakukan salat berjamaah. Itu bagi mereka yang sebelumnya memang istiqamah. Semua itu dalam hadis Nabi. Jadi begitu mudahnya mendapatkan pahala. Tapi Allah persempit lorong-lorong menuju ke neraka. Allah persempit. Ketika seseorang ingin melakukan kejahatan, Allah katakan kepada malaikat, jangan catat. Hati sudah siap untuk menemui seorang pelacur, kaki sudah siap untuk pergi dari rumah ke rumah di tengah malam untuk mencuri. Allah katakan pada malaikat, jangan catat. Jadi tidak ada catatan niat berbuat jahat, tidak ada catatan. Tapi ketika kaki itu melaksanakan niatnya, barulah dicatat. Dan berapa besar dosa yang dicatat? Hanya sebesar dosa yang dia lakukan, tidak dikali lipatkan 10. Tadi kebaikan dikali lipatkan 10. Kalau melakukan kejahatan, kalau dosa mencuri, ya dosa mencuri saja. Dosa berzina saja. Tidak 10 kali berzina, tidak seperti 10 kali mencuri. Allah persempit jalan-jalan menuju ke neraka. Ini apa maksud Allah? Allah sayang pada kita. Allah inginkan kita masuk surga. Maka diberikanlah berbagai macam fasilitas, diberikan bonus, diberikan ini, berikan itu. Kalau hamba masuk juga ke neraka, sungguh dia telah menzalimi dirinya sendiri. Nah, salah satu jalan-jalan menuju ke surga adalah kemudahan Allah, yaitu memberikan amalan-amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Amalannya tidak seberapa, tapi dalam catatan Allah besar sekali. Nah, inilah yang kita akan bahas satu persatu. Dan di dalam catatan hadis itu ada sekitar 20 amalan ringan yang diberikan pahala yang sangat besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita butuh pahala, karena pahala yang membuat kita selamat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa amma man saqulat mawazinuh
orang-orang yang berat sekali nanti timbangannya di akhirat. Jadi maksudnya berat timbangan kebaikannya. Allah nak katakan fahuwa fi 'aisyatir radiyah, maka dia dimasukkan ke dalam tempat yang dia ridha. Apa yang dia ridha? Surga. Orang kalau sudah mendapatkan surga, maka dia ridha. Bahkan dalam hadis disebutkan seseorang yang sudah mengalami musibah sepanjang hidupnya, hidup dalam keadaan cacat, miskin, menahan keluh kesah dalam penderitaan sakitnya. Jadi sepanjang hidup itu hidup dalam keadaan betul-betul diberi ujian oleh Allah. Lalu kemudian di akhirat, kata Nabi, Allah ambil orang ini yang penuh penderitaan di dunia ini, lalu Allah celupkan ke dalam surga. Allah celup ke dalam surga. Belum masuk surga, dicelup. Jadi seperti orang kena celup, seperti orang memasukkan celupan teh, jadi celup saja dalam surga gitu, diangkat lagi. Jadi teh seperti dimasukkan dalam air, begitulah kata Nabi, orang ini dicelup ke dalam surga sebelum waktunya masuk surga. Begitu dicelup itu, dia tentu tidak bisa merasakan seluruh keindahan surga, hanya celupan saja. Diangkat oleh Allah. Begitu diangkat, ditanya oleh Allah, masihkah engkau mengingat musibahmu dulu? Masihkah engkau mengingat bahwa engkau hidup dalam keadaan cacat? Masihkah teringat kemiskinan yang menerpamu? Masihkah teringat bagaimana engkau mendapatkan hinaan, ejekan, makian? Apa kata orang ini? Tidak lagi ya Allah, semua terlupakan dengan keindahan surganya. Baru celup, belum suruh masuk. Jadi dites saja oleh Allah. Begitu kehidupan yang ridha. Makanya orang-orang yang timbangannya berat sekali, itu Allah berikan kehidupan yang dia ridha. Maksud ridha, dia tidak komplain. Dia tidak akan lagi mengatakan ini tidak betul, saya maunya kan di surga yang kesekian. Tidak ada lagi, semua ridha. Karena pahala yang diberi itu berlebihan dibandingkan amalan. Amalan sedikit, hidup hanya berjuang cuma sekitar 40 tahun, 50 tahun, lalu Allah cabut nyawa kita, lalu dimasukkan ke dalam kebaikan-kebaikan. Tidak sebanding dengan pahala yang diberi. Terlalu banyak pemberian Allah dibandingkan perjuangan kita. Oleh karena itu, dengan pembahasan yang akan kita bahas ini, itu semoga menjadi salah satu andalan kita untuk banyak-banyak mencari, mempersiapkan amal saleh. Dan yang ringan itu kalau bisa disikat habis, Pak. Kira-kira begitu bahasa kita. Amalan-amalan ringan itu kalau bisa jangan ditinggalkan. Karena ringan lakukannya, tetapi Masya Allah diberi pahala yang melimpah ruah. Dan pahala itulah yang menolong kita nanti. Nah, apa dia? Kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu amalan yang ringan dan diberikan pahala yang luar biasa besarnya, yaitu orang-orang yang menyempatkan dalam doanya, yaitu mendoakan saudara-saudaranya yang mukmin dalam keadaan mereka tidak tahu bahawa sedang didoakan. Kita doakan saudara kita yang mukmin dan mereka tidak tahu bahawa kita sedang mendoakan mereka. Maka seluruh orang-orang yang kita doakan, sebagaimana kita berharap kebaikan kepada mereka, seluruh kebaikan itu, sejumlah orang yang kita doakan, semua dikumpulkan Allah kebaikan itu, lalu Allah akan masukkan sebagai catatan amal saleh kita. Dan ini berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim. Rasulullah berkata,
Dari Abu Darda radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin muslim yad'u li akhihi bi dhahril ghaibi." Kalau ada seorang muslim mendoakan saudaranya bi dhahril ghaibi, dalam keadaan saudaranya tidak tahu bahawa dia sedang didoakan, illa qala al-malak al-muwakkal, maka malaikat yang mendengarkan doa itu, mereka semua akan berkata apa? Amin. Pertama mereka sebutkan amin, perkenankanlah ya Allah. Lalu malaikat menyambung walaka bimislin, dan engkau pun mendapatkan hal yang serupa. Hadis riwayat Muslim dengan derajat yang sahih. Jadi malaikat setiap kali mendengarkan doa kita kepada satu orang saudara kita, contohnya kita doakan adik kita, ya Allah berikanlah hidayah untuknya, ya Allah berikanlah kesehatan untuknya. Kita sebutkan nama adik kita yang mungkin tinggal entah di mana, bisa jadi mungkin tinggal sangat jauh berseberangan lautan dengan kita. Ketika doa itu terpanjat dari bibir kita, malaikat pertama menjawab amin, perkenankanlah ya Allah. Lalu malaikat kemudian menyambung walaka bimislin, engkau pun mendapatkan perkara yang sama. Kita pun dapat hidayah, kita pun dapat kesehatan sesuai dengan apa yang kita harapkan pada orang lain. Itu baru satu orang. Itu baru satu orang yang kita doakan. Nah, bagaimana seandainya kita mendoakan seluruh kaum muslimin dan muslimat? Dan itu nanti ada hadis yang lain yang lumayan panjang yang menyebutkan kalau sempat kita mengucapkan dalam doa kita Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat, ikhlas di dalam hati, keluar karena berharap semoga Allah selamatkan semua kaum muslimin dan muslimat, maka semua kebaikan yang didapatkan oleh muslimin dan muslimat di seluruh dunia ini Allah kembalikan kepada orang yang mendoakannya. Ini kalau ada berapa miliar kaum muslimin dan muslimat, setengah dunia kaum muslimin dan muslimat, kita minta mereka dijaga Allah, kita minta semoga diampunkan, disayang Allah, maka semua ampunan, semua kasih sayang, semua kesehatan Allah limpahkan kembali kepada kita sejumlah orang yang kita doakan. Jadi hanya melakukan sedikit amalan di bibir kita, tambah saja sedikit dengan tambahan-tambahan untuk kaum muslimin, subhanallah, bagaimana pahala dikembalikan Allah. Makanya ketika kita mendoakan saudara kita di Palestin, kita memohon kepada Allah, ya Allah tolonglah mereka, tolonglah mujahidinnya, tolonglah mustada'afinnya, orang-orang yang lemah di antara mereka, tolonglah anak-anak orang muslimin di Palestin, ya Allah tolonglah sejumlah mereka semuanya dikembalikan Allah pahala itu kepada kita. Mereka dapat sesuai dengan doa kita, tapi Allah menghitung jumlah mereka, lalu kebaikan itu diberikan kembali kepada kita. Maka dalam catatan amal kita itu akan dipenuhi dengan rahmat, dengan sehat, dengan hidayah. Dari siapa? Dari orang yang kita doakan, tanpa mereka tahu bahwa kita sedang mendoakannya. Ringan Pak, hanya tambah itu saja. Makanya jangan lupa kalau berdoa itu doakanlah orang. Karena ini kenapa Allah hargai dengan pahala yang sangat besar? Karena di saat kita mendoakan orang itu menunjukkan kita telah membuang, mencampakkan sifat ego kita yang hanya ingin kita saja yang selamat. Karena tidak semua orang mau mengucapkan itu. Tidak semua orang. Banyak orang yang hanya memakai Rabbi ghafirli wali walidayya, ya Allah ampunkan aku dan hanya orang tuaku. Banyak orang yang Rabbi ghafirli warhamni. Jadi semuanya untuk diri sendiri. Bagus. Tetapi dalam adab berdoa lebih bagus ketika dia meminta untuk semua. Ya Allah ampunkanlah kami, maka dirubah menjadi Rabbana ighfir lana warhamna. Itu lebih baik, kecuali dalam salat. Kalau dalam salat itu ikuti seperti tuntunannya salat Nabi.
Jadi misal duduk di antara dua sujud, memang Nabi yang mengajarkan doa Rabbighfirli. Tapi kalau doa-doa setelah solat kalau doa-doa setelah solat, maka umumkanlah dia, buat dia jadi umum, Pak. Dari i dirubah menjadi na. Itu salah satu yang diajarkan. Ya, jadi apapun yang kita doakan, apapun, makanya Allah mengajarkan Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah kami. Kami siapa? Sedangkan kita yang berdoa ini sendiri, kami siapa? Kami kaum muslimin, kami kaum mukminin. Berikanlah kebaikan di dunia. Dan ini adalah sesuatu yang membuat Allah begitu sayangnya. Kenapa? Ini orang benar-benar memikirkan saudaranya yang muslimin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memikirkan hamba, Allah banyak mengampunkan hamba, maka kita pun ternyata ada sedikit sifat Allah pada diri kita, memohon orang lain untuk diampunkan. Ini menjadi salah satu andalan. Kalau ingin berdoa, doalah dengan cara yang umum. Sempatkanlah ucapkan lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup, yang sudah mati, ya Allah, nepampun mandum ya Allah. Malaikat menjawab apa? Amin. Perkenankanlah ya Allah, walaka bimislin, engkau pun mendapatkan seperti yang engkau doakan. Itu hebatnya orang yang berdoa untuk orang lain. Jadi ini salah satu yang diagung-agungkan dari hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah melakukan Allah, sedikit lagi yang perlu kita ingatkan. Namun agar doa kita tidak tertolak, itu hati-hati dengan beberapa perkara. Karena doa ini senjata kita, Pak. Nabi-nabi itu kalau seandainya mereka sudah tak mampu bergerak dengan berbagai ancaman, maka doalah yang menjadi senjata. Nabi Nuh 950 tahun berjuang, yang masuk ke dalam agama Islam hanya sekitar 80-an orang. Nabi Nuh mengangkat tangannya memohon kepada Allah, ya Allah, ini kaum sudah tidak lagi mau mendengarkan dakwahmu, habiskan ya Allah. Hanya dengan untayan doa habis, Pak. Nabi Muhammad ketika perang Badar memanjatkan doa kepada Allah untuk ditolong, Allah turunkan malaikat. Allah turunkan malaikat. Lalu kenapa doa kita hari ini tapi tidak berhenti? Doa kita hari ini untuk kaum muslimin di Palestin, tapi tidak berhenti penjajahan terhadap mereka, tidak berhenti aniaya terhadap mereka sampai hari ini, Pak. Kenapa itu terjadi? Ada dua kemungkinan. Yang pasti Allah baik. Ada dua kemungkinan. Allah sengaja membiarkan mereka melenggang menuju ke surga dengan kesyahidan. Kita di sini doakan mereka, ya Allah, saudara kami ya Allah, tapi mereka satu setiap hari menuju ke dalam lorong-lorong kesyahidan. Allah selamatkan mereka melalui perjuangan mereka terhadap bangsa Yahudi ini. Itu kemungkinan yang terjadi pertama. Jadi Allah sayang pada mereka. Sebenarnya kita yang harus susah terhadap diri kita. Susah sekali mendapatkan kesyahidan, Pak. Mau cari Yahudi, satu orang pun Yahudi tak ada di Aceh. Yang otak Yahudi yang banyak. Yang kedua kemungkinannya adalah bisa jadi doa kita depending Allah. Depending Allah agar kita mendapatkan banyak kesabaran dan terus berdoa. Jadi Allah menunggu kita, teruskanlah sampai engkau kutumpuk-tumpuk semua doamu. Karena salah satu kelebihan doa, kalau tidak dikabulkan di dunia, Allah buka celengannya di akhirat. Nanti di sana dibuka celengan doa, inilah doamu yang dulu di dunia tidak aku sampaikan hajatmu. Selamat kita di akhirat karena banyaknya doa. Jadi kalau berdoa itu yang intinya adalah jangan sampai tertolak. Caranya bagaimana, Pak? Yang pertama, jangan sampai makan haram. Karena kita sudah bahas salah satu yang penyebab doa tertolak adalah dalam tubuh kita ada aliran makanan haram.
Baju yang kita pakai beli dengan gaji haram, tak masuk kantor, tapi kemudian kita mengambil gaji penuh. Amanah hendak lakukan, itu uangnya halal tetapi prosesnya haram, yang membuat doa tertolak. Jadi apapun jangan sentuh yang haram, baik zatnya maupun prosesnya. Yang kedua, sebutlah dulu nama Allah. Nabi mengatakan kalau engkau ingin diterima doamu, pujilah Allah lebih dahulu. Puji dulu Allah. Jadi jangan langsung minta Rabbi ghfirli atau Rabbana ghfir lana, jangan. Puji dulu Allah. Alhamdulillah. Apa saja, apa saja, puji sepenuh-penuh puji. Allah tak butuh pujian kita, tapi Allah ingin tahu bahawa kita tahu diri kita hamba dan Tuhan kita Allah. Lalu yang kedua apa kata Nabi? Sebutlah, bersalawatlah dengan namaku. Jadi doa itu diterima kalau ucapkan dulu mukaddimahnya, puji Allah lalu salawat pada Nabi. Ini dua perkara. Maka dalam semua perkara itu sebut dulu Allah lalu baru sebut Nabi. Termasuk dalam kita memanjatkan puji-pujian, puji dulu Allah baru puji Nabi. Jadi baik terbalik. Jangan sampai kecintaan kita pada Nabi membuat kita tak sadar bahawa kita telah membuat Nabi berada di atas Allah. Salah satunya apa contohnya? Zikir setelah salat. Itu setelah istighfar. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi setelah istighfar ucap apa? Allahumma antas salam. Silakan cek hadisnya. Setelah astaghfirullah, boleh astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa, seterusnya. Setelah itu Nabi ucap apa? Allahumma antas salam. Silakan cek hadis sahih dan tak ada bantahan. Para ulama tak ada yang bantah. Buka kitab Al-Azkar punya Imam Nawawi. Bagaimana Imam Nawawi menyebutkan tata cara berdoa? Puji Allah dulu. Istighfar itu mohon ampun supaya kita yang salah-salah dalam salat diampunkan, yang kurang-kurang diampunkan. Setelah itu pujilah Allah. Habis puji Allah semuanya, itu kan puji Allah semua itu, Allahumma antas salam, lalu sebut zikir, sebut nama Allah subhanallah 33 kali, terus semuanya, barulah bersalawat. Saya tak tahu dari mana asal usulnya, setelah istighfar langsung salawat. Setelah itu baru sebut Allah. Yang Tuhan tahu Muhammad atau Allah. Yang Tuhan Allah. Nabi itu utusan Allah, bukan pun partnernya. Bukan partner itu, bukan partner Allah, nyan utusan Allah. Ya, pakan roh takkan Nabi ilai baru takkan Allah. Ya. Yang istighfar pertama memang itu namanya memohon ampun dulu. Lalu pujilah Allah, baru salawat. Ya. Ini sudah kebiasaan, di mana-mana salawat dulu, baru puji Allah. Ini saya tak tahu dari mana asal usulnya. Tanya sama orang yang melakukannya. Ya, sepanjang yang kami pelajari, Allah duluan, karena Allah Tuhan kita, baru sebut Nabinya. Jadi Nabi pun disebut setelah zikir-zikir itu, di ujung pun tak mengapa, karena dari awal sampai akhir itu puji Allah semua. Semua puji Allah. Jadi jemaah melakukan Allah, kalau doa terlantunkan dengan mukaddimah ini, insya-Allah diterima Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak-banyaklah berdoa kepada kaum muslimin dan muslimat. Doakan isteri kita, doakan anak kita, doakan ibu ayah kita, doakan tetangga kita, doakan saudara-saudara kita. Semua pahala itu dikembalikan ke kita. Maka kita tinggal tumpuk-tumpuk pahala hanya dengan mendoakan mereka. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.